terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana ni'matal imani wal islam. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh jelang pagi hari ini kita sehat walafiat. Nikmat yang menentukan itu adalah kesehatan. Iman bisa diwujudkan dalam bentuk amal kalau kita sehat dan ada inspirasi dari Allah. Pemirsa sekalian, di bulan Ramadan ini kita itu ditempa dengan ibadah. Banyak ibadah. Kalau kita punya jeda waktu mendalaminya, mencari makna atau goalnya dari banyak seremoni ibadah, maka kita akan mendapatkan sebuah keyakinan yang baik. Ada ayat begini, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan Rabbaka sampai kamu mendapatkan keyakinan. Ayat ini terjemah aslinya keyakinan yang dimaksud itu keyakinan yang paling pasti setelah mati. Nikmati pahala di situ. Tapi makna ayat ini juga untuk merasakan adanya nilai pahala di akhirat. Ada keyakinan di hati. Banyak ulama yang sudah merasakan nikmatnya ibadah yang ia lelah-lelah mengerjakan sehingga makin kuat beribadah. Nah, pemirsa sekalian, mukadimah ini saya sengaja karena untuk menjadi sikap kita dalam hidup, untuk tidak terbawa hanya formalitasnya lalu lupa substansinya. Nah, saya awali juga dengan sebuah hadis dari Nabi. Nabi bersabda seperti ini, ahabbud dini ilallahi, cara beragama yang paling dicintai oleh Allah. Coba, ahabbud dini ilallahi. Apa itu? Al-Hanafiyah As-Samhah. Al-Hanafiyah itu adalah orang yang lebih dulu mempelajari agamanya, sabar dulu, pelajari sehingga dia sangat mendalam fahamnya. Dia orang yang al-ilmu qabla al-amal. Dia fahami. Abu Hanifah itu orang yang mendalam. Hanif itu sangat condong kepada agama. Selalu mengutamakan prinsip atau substansi tujuan dari beragama. Karena dia faham agamanya, dia pelajari, maka dia as-samhah, toleran. Baik toleran di dalam melihat cara beragama, taruhlah misalnya kita persingkat, sesama Islam. Kalau ada yang beda, kan banyak yang beda. Faktanya begitu, ada yang 23 rakaat, ada yang 11, ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Dalam sholat juga ada yang baca selawat antara setiap sholat dalam rangka hafalannya makin mantap. Ada yang tidak mau, pokoknya ketenangan saja. Ini kan beda. Perbedaan seperti ini dibutuhkan namanya toleran. Karena dia faham mendalam agamanya, juga sekali-kali punya waktu baca dalil Al-Quran saja. Minimal kalau dalam seagama pedoman dasarnya kita sangat lega, sangat toleran, tasamuh, ya.
Apa dasarnya dalam agama? Lana a'maluna. Saya amalkan amalan kami karena ini yang kami pelajari, kami faham. Bertingkat di sini fahamnya. Yang punya waktu membaca, tahu dalilnya, tahu mufaradat, tahu kekhususan dalil-dalil itu, amalkan, nikmati. Lana a'maluna. Tapi saudaraku, walakum a'malukum. Karena beda fakultas, beda kuliahnya, dasarnya sama ya. Karena dalam agama itu yang boleh itu adalah satu dalam akidah. Itu teologi, sama-sama Tuhannya. Ibadahnya ini boleh variasi. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amalkan saudaraku, saya ada yang bertingkat begini. Amalannya beda dengan saya. Tapi kan saya teman. Dan saya tahu itu dalil yang dia amalkan. Kan enak ini pemirsa sekalian. Saya ulangi hadis nabinya ya, teksnya begini. Ahabbud dini ilallahi al-hanafiyah as-samhah. Condong ke agama, mengutamakan agama, bukan mengutamakan perdebatan. Nafsu, orang yang terlalu suka mendebat hal yang sudah lumrah itu sebenarnya nafsu. Kecuali kalau dibawa ke sebuah pengajian, bahsul masail atau tarjih, itu yang bagus. Jadi al-hanafiyah as-samhah. Ini pemirsa sekalian karena kita menjelang Idul Fitri. Andai kata seragam bersamaan, alhamdulillah. Sangat kompak kelihatan. Andai kata belum lagi seragam, maka yang terpenting adalah tema kita pagi ini. Cara memandangnya, cara menyikapinya. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Sebuah penelusuran jurnalis. Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. Investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menilai kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Di Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Di Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Perilaku korupsi ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya. Saya terbuatnya Prabowo. Gaji tidak naik ya. Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar, setiap Jumat pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush masih bergulir. Presiden Prabowo bahkan menyebut akan bertanggung jawab. Serap berita dan informasi terpilih. Dari tragedi ledakan di SMA N72 di lingkungan pendidikan, evakuasi seorang warga lansia yang terjebak banjir. Temukan fakta di baliknya langsung dari narasumber teruji. Ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Aturannya atau regulasinya sudah ada belum? Ini WNA boleh masuk, tapi tidak duduk dalam manajemen pengambil keputusan. Lugas beradu pendapat. Drifting ini sebetulnya kan melanggar hukum. Pasti ada mafia di baliknya kan? Yang membackingi kalau gitu siapa? Ya ada teman-teman di pemerintah. Perspektif bisnis dan kebijakan. Industri kita kan 200 triliun sekian. Ini dianggap sebagai ancaman atau peluang sebetulnya? Peluang buat siapa ini? Simak Business Talk, Selasa pukul 10 malam di Kompas TV.
Tinggal berita terkini? Jangan khawatir, karena kami sudah merangkum semuanya Kita jumpa lagi di Kilas Kompas. untuk Anda. Sejumlah informasi lainnya juga tentu saja sudah kami siapkan. Pastikan Anda dapatkan informasi yang berkualitas dan terpercaya. Saudara, Israel juga menyerang gedung permukiman di sebelah barat kota Gaza. Dalam Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Kekhawatiran saya itu ada banyak, yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik, layak dibahas dalam durasi waktu istimewa. Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Ini penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Reportase lebih lengkap dan tajam hanya bisa Anda dapatkan di sini. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV. 60 menit special report. Setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Hanafiyatus Samhah insya Allah kan sudah ada di kita semuanya. Saya hanya mereview asli, belajar kira-kira. Saya hanya mau menambah. Untuk punya pandangan Al-Hanafiyah As-Samhah ini, toleran ini, karena mendalam ilmu agamanya, itu kita bisa menyebutkan beberapa poin. Caranya. Pertama, fahamilah bahwa penentuan 1 Syawal termasuk 1 Ramadan yang lalu itu adalah wilayah ijtihadiyah. Wilayah ijtihadiyah. Apa artinya ini? Ijtihad itu adalah badlul juhdi, mengerahkan seluruh kemampuan. Tapi ini adalah mereka yang memang sejak belajar diakui kepintarannya. Memang Allah kasih dia cikal bakal untuk jadi ulama. Hafal Quran, hafal hadis, hafal kaidah-kaidah usul, pemahaman tafsirnya kuat. Kalau ini yang berijtihad, itu boleh. Andai kata beda, boleh. Dan itu banyak. Saya kasih contoh pemirsa sekalian ya, selain untuk komparasi dari 1 Syawal ini. Zakat fitrah misalnya, imam madhab itu beda-beda. Menyebutnya saja beda, ukurannya juga ada bedanya. Karena ini diakui, maka tidak ramai saling menyalahkan. Toh berdekatan saja. Kenapa? Ini tadi pemahamannya. Wilayah ijtihadiyah. Suatu hari Nabi begini. Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk mengayomi umat Islam di sana yang menerapkan hukum Islam. Karena sebuah situasi. Nabi berkata, Mu'adz, bagaimana caramu memutuskan hukum agama? Mu'adz berkata, pastilah wahai Rasul, berdasarkan Quran, berdasarkan hadis Nabi. Andai kata Anda tidak dapatkan di Al-Quran, apa maksudnya ini? Kan tidak ada yang alfa dalam Al-Quran termasuk dalam hadis Nabi itu. Maksudnya secara teknis tidak ada langsung penjelasan. Maka Mu'adz menjawab kepada Nabi, bira'yi, dengan cara pandang saya. Itu namanya ijtihad. Nabi karena tahu kualitas keilmuan Mu'adz bin Jabal, dan Nabi juga hati-hati itu mengutus. Ini umat yang mau diayomi. Maka Nabi memberikan, kalau kita sekarang jempol, good, kepada Mu'adz bin Jabal bahwa benar. Itulah cara yang benar. Hadis Nabi, apalagi Al-Quran, teks-teksnya itu menyelimuti semuanya, melingkupi semuanya. Tapi kalau ada yang secara praktek, boleh berijtihad. Karena berijtihad, maka ulama-ulama sangat boleh beda. Bedanya kenapa? Pertama, beda tempat. Yang kedua, beda kecenderungan atau kalau orang bilang spesifikasi ilmu. Beda jurusan, keahlian maksudnya kalau sekarang ya. Keahlian A, keahlian B. Boleh. Satu itu.
Karena itu boleh, maka di situ kita tahu, sudah pernah kita sampaikan, ada yang menggunakan ru'yatul hilal, ada yang hisab, perhitungan matematik, astronomis. Karena ini wilayah ijtihad, kita bisa terima. Itu pemirsa sekalian yang pertama. Jadi ada ru'yatul hilal, melihat bulan dengan alat sekaligus. Kalau tidak, misalnya kalau kriterianya memang sudah di bawah 3 derajat, maka dia menggunakan metode ru'yah itu dan memutuskan sampai 30 Ramadan misalnya. Itu yang pertama. 1, wilayah ijtihadiyah. Jangan perdebatkan. Yang kedua pemirsa sekalian, agar cara menyikapi sekiranya ada perbedaan untuk mewujudkan al-hanafiyatus samhah itu adalah meneladani bagaimana para sahabat Nabi. Ini Nabi sudah tidak ada saat itu. Sudah tidak ada. Mengedepankan apa yang terjadi di sahabat-sahabat Nabi. Saya sudah pernah sampaikan malah episode terdahulu bahwa yang hadis Quraib itu. Hadis Quraib itu kan keluar dari Madinah ke Syam untuk lihat bulan. Secara singkat saya review. Sementara yang di Madinah juga tetap cari bulan. Quraib yang diutus oleh Mufadal ke Syam itu melihat pada malam Jumat. Dia di Madinah melihatnya nanti malam Sabtu. Setelah dikonfirmasi, beda. Ilmunya adalah ada namanya matla. Di 2 tempat berpotensi beda. Artinya, ada peluang kalau tidak pemerintah menyeragamkan, karena pemerintah juga bisa menyeragamkan. Kalau demikian, apalagi kalau satu negara misalnya, ya, presiden bisa, raja bisa. Maka dikonfirmasi, apakah tidak cukup apa yang sering dilakukan oleh Muawiyah misalnya. Maka ru'yahnya Muawiyah, karena penganut Muawiyah tadi ini Quraib, kira-kira kelompoknya lah. Maka Ibnu Abbas menegaskan yang tinggal di Madinah, sahabat Nabi juga, bahwa tidak. Di mana orang berada, di situ melihat bulan, maka di situ dilakukan salat idnya. Berarti hari Sabtunya. Itu meneladani Nabi SAW. Sudah 2. Ijtihadi tadi. Yang kedua, meneladani Nabi SAW. Yang ketiga, mengedepankan yang namanya sikap toleransi dan tasamuh. Ini sesuatu yang mesti. Makanya mukadimah saya tadi seperti itu. Karena kita sudah faham bahwa perbedaan ini saling mempelajari, maka tinggal itu yang kita dorong. Oh silahkan. Enaknya. Walaupun saya tahu pemirsa, bagaimanapun orang menjelaskan bahwa perbedaan itu melahirkan wawasan yang beragam, ya, melahirkan ilmu sama-sama. Bagaimana ru'yah juga, kalau sekarang masih 3 derajat, ada tidak suatu saat kemungkinannya untuk dilihat bulan di bawah 2 derajat. Yang astronomi juga bisa tidak bulannya disaksikan sama-sama meyakini adanya. Boleh suatu. Bagaimanapun dijelaskannya 2 perbedaan ini, saya faham. Umat akan berkata, tetap lebih bagus kalau seragam. Itu namanya tasamuh. Tapi kita lanjut setelah jeda sejenak. Sebuah penelusuran jurnalis. Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya, tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan. Polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. Investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menilai kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV.
Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Di Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik ya? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola liar setiap Jumat pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush masih bergulir. Presiden Prabowo bahkan menyebut akan bertanggung jawab. Serap berita dan informasi terpilih. Dari tragedi ledakan di SMA N72 di lingkungan pendidikan, evakuasi seorang warga lansia yang terjebak banjir. Temukan fakta di baliknya langsung dari narasumber teruji. Ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut, live di Kompas TV. Aturannya atau regulasinya sudah ada belum? Ini WNA boleh masuk, tapi tidak duduk dalam manajemen pengambil keputusan. Lugas beradu pendapat. Drifting ini sebetulnya kan melanggar hukum. Pasti ada mafia di baliknya kan? Yang membackingi kalau gitu siapa? Ya ada teman-teman di pemerintah. Perspektif bisnis dan kebijakan. Industri kita kan 200 triliun sekian. Ini dianggap sebagai ancaman atau peluang sebetulnya? Peluang buat siapa ini? Simak Business Talk, Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Tertinggal berita terkini? Jangan khawatir, karena kami sudah merangkum semuanya Kita jumpa lagi di Kilas Kompas. untuk Anda. Sejumlah informasi lainnya juga tentu saja sudah kami siapkan. Pastikan Anda dapatkan informasi yang berkualitas dan terpercaya. Saudara, Israel juga menyerang gedung permukiman di sebelah barat kota Gaza. Dalam Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Kekhawatiran saya itu ada banyak, yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik, layak dibahas dalam durasi waktu istimewa. Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Ini penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Reportase lebih lengkap dan tajam hanya bisa Anda dapatkan di sini. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV. 60 menit special report. Setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Al-Hanafiyah Samhah menjadi tema dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang oleh syar'i itu diterima dan mafhum adanya. Nah, yang berikutnya untuk atau cara kita menyikapi sekiranya ada perbedaan lebih khas lagi, terutama yang 2 hari raya ini memang. Kan orang mau, ayo dong, pakaian seragam sama-sama baru, takbiran enak, sama-sama ya. Jadi itu kita faham. Nah, caranya yang keempat ada, hargai otoritas pemerintah. Saya mempersilakan jamaah sekalian, bandingkan di berbagai pelaksanaan ibadah puasa seluruh negara di dunia ini yang semoderat Indonesia. Ayo kita cari, ada enggak negara yang memang bisa 2 di dalamnya? Apa artinya? Berbagai negara di dunia itu satu keputusan. Apa yang diputuskan oleh pemerintah, di situ dia. Karena Indonesia mungkin karena luasnya, karena keterbukaannya, sehingga terjadi peluang yang beda. Tapi saya tidak sedang memaksakan untuk seragam. Tuh, sudah faktanya bisa beda. Tapi ini harus dibawa kepada memandang. Intinya jangan dijadikan lagi alasan untuk mendelegitimasi pemerintah.
Sudahlah, jangan itu, kurangi ini. Lihatlah pertengkaran global. Jangan mencari lagi musuh yang tidak ada musuhnya. Oh, jelas-jelas ada musuh yang bersama. Masa ini yang diperbesar? Kira-kira itu. Ayo kita dorong legitimasi pemerintah, dan pemerintah juga suatu saat lebih mendorong ini. Makin didorong, makin ada peluang itu untuk ilmu teknologinya ada. Terutama apa yang sudah dipatuakan oleh Majelis Ulama misalnya. Nah, saya mereview kembali apa yang menjadi pedoman pemerintah mengikuti Ru'yatul Hilal itu, dan itu memang juga mengikuti fatwa Majelis Ulama nomor 2 tahun 2004. Diskusi tahun itu jauh sebelumnya, intens diskusinya. Pemerintah saat itu sangat konsen. Ayo dong, bina moderasi. Ke dalam dulu, masing-masing dulu agama. Ini yang menjadi sering syiarnya kurang. Di 2003 sangat intens diskusinya, tapi fatwanya tetap masih kembali dominannya di Ru'yatul Hilal itu. Yang berikutnya, yang terakhir adalah, ayo sama-sama kita fokus menghayati makna puasa, ibadah-ibadah lain yang kita amalkan di dalam Ramadan. Puasanya, zakat fitrahnya, saling memberikan, saling membangunkan, saling sholat berjamaah, menyatu. Apa intinya nanti? Kembalilah kepada substansi Idul Fitri. Yang dilarang puasa oleh puasa adalah kalau masih ada orang cenderung menceritakan aibnya orang. Itu yang aib. Apalagi kalau ini yang bukan aib. Kita sudah sama sepakat ada dasarnya. Maka ini yang harus dijaga. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayo muliakan umat Islam. Saya mau tegaskan bahwa kecondongan menjadikan sesuatu yang menjadi keputusan ulamanya dibahas sepotong-sepotong menjadi perdebatan, apalagi dijadikan bagian dari saling kayak menghina, lalu merasa kitalah yang paling benar. Tolonglah, substansi puasa itu, ini saya katakan tadi kan, yang yang beda saja, yang aib saja. Aib itu kan dia dosa, kekurangan. Kurangi itu, jangan lakukan. Apalagi yang kita sama-sama faham ada dalilnya. Tolong. Tapi kita harus bangga ya, Indonesia tinggal sedikit yang begini. Ya mungkin kalau sekedar diskusi-diskusi ringan, kayak di sebuah sapaan, candaan, boleh. Tapi jangan lanjut dalam hal mengurangi kenyamanan, mengurangi kenikmatan beribadah bersama. Kita tetap tunggu keseragamannya. Malah tahun ini pemirsa sekalian, saya sampaikan bahwa tasamu tadi itu menjadi tidak hanya internal umat Islam. Ini juga harus jelas. Ayo harus jelas. Misalnya ya, tahun ini di tanggal 18 itu ada seremoninya umat Hindu. Di tanggal 19-nya Nyepi. Saya mau bahas sedikit saja, 1 menit. Di Bali, itu kan mayoritas Hindu. Mayoritas mengamalkan Nyepi. Lalu umat Islam dianjurkan, disunahkan takbir. Satu yang harus Nyepi, harus diberikan kesempatan. Yang Islam, apa yang dilakukan pemerintah? Tolong jangan dimainkan ini. Pemerintah tidak secara menyeluruh mengecilkan takbiran itu, apalagi kalau dianggap melarang. Tidak ada. Saudara kita yang beragama Hindu itu di situ nyepinya, senyepi-nyepinya. Nyepi dalam rangka kemaslahatan alam raya. Itu mendalam itu maknanya. Jangan dibenturkan bahwa tidak boleh dong.
Kita yang di luar Bali, tegas-tegas, enggak boleh dong di sana begitu. Masa dikecilkan takbiran? Itu nafsu namanya. Saya katakan begitu pemirsa sekalian. Takbiran itu ada aturannya. Takbiran itu sendiri ada yang mengatur jamnya dari referensi keagamaan kita. Ini ada menteri agama begini, mengurangi takbir, mic, enggak gitulah. Dewasalah beragama. Kecuali kalau yang melakukan itu bukan orang puasa. Agak tegas ini pemirsa sekalian. Satu yang mau nyepi, harus nyepi dikasih kesempatan di tanggal 20. Satu yang mau syiar takbiran, sama-samalah. Saya kemarin berdiskusi dengan teman Hindu. Mereka sudah menganjurkan sejak tanggal 18-nya. Nyepilah umatnya. Bukan menyepikan orang lain. Oh, bayangkan itu. Maka kita takbirlah ke umat kita. Jangan takbir keluar besar-besar. Tidak semuanya juga. Yang di wilayah ada Hindunya. Pemirsa sekalian, saya tutup ini dengan kembali mengulangi hadis di muqaddimah saya tadi. Ahabbuddini ilallahi al-hanafiyah as-samhah. Agama yang cara beragama yang dicintai oleh Allah adalah condong kepada keagamaan kita, lalu toleran kepada sesama umat beragama berpuasa, termasuk kepada agama lain. Nikmati Idul Fitri 1447 Hijriah nantinya dengan as-samhah ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.